itu sudah termasuk ke dalam KI 1 gitu ya, Bu. Dalam K13. Oke, kepada Bu Mas Trina, kami persilakan. Berdasarkan pengalaman di K13, bukan menggurui juga ya Fitri, hanya berbagai pengalaman yang saya tangkap sesuai pemahaman yang saya dapatkan. Kalau di K13 itu kemarin KI 1, KI 2, KI 1 itu samalah dengan urutan. Kita mulai dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 yang akan dipakai di kurikulum 2021, kurikulum SMKPK. Pertama tadi sudah dijabarkan Pak JS, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu urutan yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini memang harus berurut. Kemudian bergotong royong. Kalau urutan sesuai yang kami dapatkan, yang keempat mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Kalau kemarin di kurikulum 2013, KI 1, KI 2 itu umum, semua mata pelajaran itu kan. KI 3 pengetahuan, seperti yang sering kita mengisi e-rapor, pengetahuan dan keterampilan, KI 3 dan KI 4. Nah itu dia. Nah kalau apakah sudah termasuk pertanyaan kakak tadi, Ibu Fitri, beriman itu sudah termasuk KI 1. Kalau saya kaitkan di K13 memang itu kurasa dijabarkan. Kalau kemarin berkebinekaan global, bergotong royong, C4, C5, C6 itulah tujuan pendidikan di kurikulum 2013, di mana siswa atau lulusan itu diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil pembelajaran yang sudah ditugaskan oleh guru. Kalau di sini beriman bertakwa, saya simpulkan, saya sendiri menyimpulkan kalau itu sama dengan di profil pelajar Pancasila urutan yang pertama. Itu kira-kira. Atau ada yang menambahi di sosial itu? Terima kasih. Waktu kami di pelatihan itu memang ada kami tanya mengenai itu. Sebenarnya profil Pancasila itu sudah ada bagiannya di K13. Cuman yang profil Pancasila ini ditekankan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin karena situasi zaman, kemajuan zaman, maka lebih dituntut lagi untuk kembali ke yang 6 dimensi ini. Biar mencakup keseluruhan. Tapi kalau di K13 hanya dituntut sebatas apa saya rasa dokumen ya. Tapi kalau dalam profil Pancasila ini dituntut bagaimana supaya anak-anak beriman dan bertakwa, bagaimana supaya kreatif, bagaimana supaya mandiri. Jadi dalam pembelajaran itu dituntut seperti itu. Misalnya kok kreatif, bagaimana kita diarahkan untuk membuat anak-anak itu kreatif. Misalnya pembelajaran bukan hanya di dalam ruang kelas, pembelajaran juga bisa di luar kelas. Pembelajaran bisa juga di tempat lain yang menyangkut materi. Jadi sebenarnya tuntutan itu banyak mendukung bagaimana siswa untuk bisa lebih berkembang lagi, dan bahkan melalui materi bisa juga kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Contoh kayak sejarah, menyanyikan lagu apa yang berhubungan dengan materi. Misalnya kok PKN menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi dari situ kita lihat bagaimana karakter si anak. Jadi banyak tuntutan sebenarnya berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi itu sebenarnya. Jadi lebih banyak dituntut di sini. Kalau di dalam K13 kan hanya beriman dan bertakwa. Hanya di situ aja cukup gitu. Hanya di dokumen aja.
Itu saya rasa. Ada tambahan Pak Kok? Sedikit lagi ya. Tadi sudah dipaparkan Ibu Mas Rina sama Ibu Sos. Jadi tambahannya sedikit mungkin dari saya. Kalau nanti kita pembelajaran ini kan diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, di mana kita kalau menilai siswa itu bukan hanya menilai hasil akhir belajarnya saja. Ya, jadi nanti kan setelah ini kita juga nanti ada bahasa poin pembelajaran, ada asesmen, bagaimana penilaian. Jadi dalam PBM itu nanti yang kita nilai itu semua, ya kita nilai semua bagaimana karakter siswa, bagaimana sifatnya, bagaimana kreatifnya, itu dia. Jadi diharapkan nanti setelah dengan pembelajaran ini diharapkan bahwa siswa itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Artinya apa? Siswa yang kita harapkan itu bukan hanya pintar saja, ya, tetapi berakhlak mulia, beretika sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi itu yang diharapkan. Bagaimana mungkin kira-kira yang diharapkan supaya nanti generasi kita ini adalah generasi yang beretika, ya, tidak seperti generasi yang muncul sekarang ini. Ya, mungkin itu saya tambahan dari saya. Terima kasih. Pada Ibu Putri bagaimana Bu? Atau Ibu kurang puas? Mana tahu masih ada tambahan dari Pak JS? Baik Bu, Bu Liste, dan untuk kita semua Bapak Ibu yang ya. Oke, untuk kita semua ya Bapak Ibu yang saya hormati, menambah sedikit yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah pernah ikut diktek terkait tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum 2013 revisi 2018 di K1 dan di K2 itu sudah terlampir atau telah dibuat sesuai dengan peraturan kurikulum tersebut. Jadi di kurikulum 2021 ini kita atau pemerintah menyempurnakan kembali penyempurnaan dari 13 revisi 2018 yang diwujudkan menjadi kurikulum SMKPK. Kalau di kurikulum K13 revisi 2018 itu kan penilaian yang dipisah-pisah. Artinya ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau di kurikulum SMKPK itu diintegrasikan ya bahasa matematika integrasi atau disatukan mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi nggak ada perbedaan yang mana nilai sikapnya, yang mana nilai pengetahuannya, yang mana nilai keterampilan. Jadi di satu nilai itu sudah mencakup ketiga aspek itu. Sikap, pengetahuan dan keterampilan disatukan. Jadi nanti mungkin di rapor, kebetulan rapor kan belum ada, kita lihat gambaran bagaimana. Jadi di situ ada lagi nanti, oh ini khusus nilai keterampilan, ini nilai khusus nilai sikap baik atau tidak baik, ini nilai pengetahuannya. Kalau sebelumnya kan seperti itu, ada nilai sikap, sikapnya baik, pengetahuannya 80, keterampilannya 70, ada mungkin 3 komponen di situ. Jadi di kurikulum SMKPK ini yang di kurikulum 2021 dan itu disatukan semua. Hanya satu nilai, yang satu nilai itu mencakup ketiga aspek tersebut. Bukan dipisah-pisahkan. Itu mungkin tambahan. Artinya pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan lagi yang lebih mendetail, yang lebih lagi berorientasi kepada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita semua di proses pembelajaran nanti adalah berorientasi kepada siswa atau bahasa lainnya adalah berhamba kepada siswa. Ini berat juga Bapak Ibu. Jadi di bahasa berhamba ini kita unggahlah ketiga aspek itu, mulai dari bagaimana sikapnya.
kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi artinya bukan hanya di agama saja yang perlu ditekankan tentang bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di semua lini, di semua komponen itu kita terapkan. Baik dari yang 6 indikator tadi, 6 elemen tadi, itu kita di setiap materi kita sampaikan. Jadi intinya bukan hilang yang ada di K13, tapi dikembangkan, lebih mendetail lagi, lebih kerucut lagi, bukan mengembang, tapi lebih kerucut, artinya kepada mengarah kepada satu titik tujuan, kepada siswa tadi, sehingga semua komponen itu tercapai di setiap mata pelajaran itu. Yang terakhir Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila, nanti di kurikulum ada namanya proyek profil Pancasila, bukan proyek ya, tapi proyek berarti kegiatan. Makanya di kurikulum 2021 ada itu 8 jam materi atau mata pelajaran proyek pelajar Pancasila. Ada 8 jam itu. Yang 8 jam ini, sesuai yang kami tangkap adalah diajarkan di ekstranya atau bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Nanti materinya ada tema-temanya, ada 9 tema dulu di SMK. Nanti temanya ada, nanti lebih jelas lagi mungkin besok kita sampaikan. Ada tema yang perlu kita sampaikan, jadi secara di luar daripada belajar, tapi tetap dihitung jam. Jadi istilahnya si blok. Bloknya per tema yang diajarkan. Ada 9 tema, salah satu mungkin kalau di SMK itu ada tema ke-8 dan tema ke-9 adalah budaya kerja. Bagaimana sebenarnya budaya kerja itu di SMK? Yang kita hubungkan ke 8, ya ke 6 indikator yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setelah dirilis kurikulum SMKPK akan kita bagi. Apakah nanti kebetulan sebelumnya sudah saya bagi ada tema 1, tema 2, tema 3. Tema 1 dan tema 2 adalah pilihan 1, pilihan 2, yang dari 9, yang dari 7, baru yang 2 lagi untuk SMK ada 2 lagi. Jadi ada 3 tema setiap tahun nanti di proyek profil pelajar Pancasila itu. Tadi sudah kita bahas, kita sampaikan bersama-sama apa itu sebenarnya profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Bu jawabannya, mungkin nanti lebih mendetailnya, lebih jelasnya mari kita gali informasi, mari kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, sama-sama mencari sebenarnya bagaimana tentang profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan nanti di setiap mapel yang kita ampu atau setiap kegiatan pembelajaran kita. Itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Bu, yang kenapa tidak bisa dibuka link Google Form di HP atau di laptop? Jawaban pertama adalah Google Form itu bisa dibuka hanya dengan akun belajar.id. Di luar daripada itu tidak bisa. Kenapa? Tadi mungkin sudah saya jelaskan. Biar kita terbiasa menggunakan akun belajar.id. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, bagaimana caranya kalau di HP atau di laptop sudah terbuka akun gmail.com. Langkah pertama adalah keluarkan dulu akun. Mungkin nampak Bapak Ibu ya, saya share screen sebentar. Mudah-mudahan nampak. Sebut. Sudah nampak kira-kira Bapak Ibu? Baik. Ini yang saya buka kan browser Opera Mini. Bapak Ibu tentang browser, mari kita sama-sama belajar semua. Saya biasa menggunakan browser pertama Opera Mini. Seperti ini, Opera Mini. Yang kedua yang biasa saya pakai adalah Google Chrome. Yang ketiga adalah Microsoft Edge. Yang keempat, Mozilla Firefox. Yang manapun dipakai bisa.
yang manapun dipakai bisa, terserah kita. Kalau di HP mungkin, kalau HP saya menggunakan Chrome. Yang berikutnya, kita pastikan dulu di browser yang kita buka, akun apa yang terbuka. Misalnya ini, saya ketikkan saja Google, gampang saja Bapak Ibu, mungkin saya ketikkan Google. Ini adresnya Bapak Ibu ya, ini adresnya, yang sebelah tadi saya ulang kembali. Misalnya yang saya tambah, ini kan di satu jendela ini bisa buka lebih daripada satu jendela atau tab istilahnya. Bisa 100 bisa, asal kita mampu memanajemen atau mengelola browser tersebut. Ini yang sudah buka adalah 4 tab atau 4 jendela yang sudah buka. Pertama e-learning PSP, yang kedua paspor G3, yang ketiga ini Drive, yang keempat yang ini Drive juga. Ya saya tambah lagi satu lagi. Di alamat ini yang kedip-kedip pointer saya ketikkan Google. Ini sudah buka. Ini yang buka, lihat gambarnya. Kalau yang sudah pakai foto profil kan nampak gambarnya. Yang belum pasti nama awal. Nama awal buka di sini. Ini kita klik dulu. Ini yang terbuka adalah akun gmail.com. Di belakang aja dilihat, gmail.com. Jadi begitu saya buka link dari Google Form, itu bisa jadi saya buka. Atau tidak, Anda diminta akses. Jadi caranya Bapak Ibu, untuk lebih pasti ini kita keluarkan dulu semua. Paling bawah itu ada logout dari semua akun. Logout itu bukan dihapus akun kita, tapi keluar dari browser itu artinya. Kita logout dulu semua. Ini sudah, ada lagi foto, hanya terlihat menu login. Kita klik lagi loginnya. Kita klik lagi login. Kalau perlu ini juga yang Gmail ini kita keluarkan lagi atau hapus. Kita hapus ya, bukan hapus akun, tapi menghapus dari browsernya. Kita hapus ini, klik tanda kurang. Ya, hapus. Oke, ini sudah jadi. Ada lagi yang buka. Oke, sekarang kita masukkan akun kita. Kenapa tidak? Kenapa? Oke, Bapak Ibu, ini saya masukkan contohnya. Saya contohkan dulu tetap akun Gmail. Apakah nanti bisa buka? Ini sekitar 2 saya masukkan. Ini passwordnya mudah-mudahan tidak salah. Password ini Bapak Ibu, silakan diingat dan jangan lupa, nanti kalau lupa bisa dipulihkan. Oke, ini yang buka adalah tetap akun gmail.com. Oke, sekarang saya buka link Classroom semalam. Ini saya tambah lagi. Saya tambah tabnya. Saya copy dulu link yang sudah dibagikan melalui grup. Kebetulan yang di-sharekan hanya Opera Mini. Saya ambil dari SMK. Mudah-mudahan belum jauh ke atas. Bersabar sedikit Bapak Ibu. Linknya langsung kita copy dari WA Group. Lalu kita masukkan ke kemari. Yang kedip-kedip, ini saya pastikan. Malamkan linknya terakhir adalah B8. Saya enter. Kalau masih sanksi direfreshkan sekali lagi. Kalau masih sanksi, kita tunggu proses loadingnya. Nah, sekarang ini ada pesan. Formulir ini hanya dapat dilihat oleh pengguna dan organisasi pemilik formulir. Organisasi saya adalah belajar.id karena disetelah
di pengaturan Google Form-nya saya pilih hanya domain Kementerian Pendidikan, yaitu belajar.id. Oke, bagaimana supaya ini hilang? Kembali kemari ke Google ini. Ini saya keluarkan dulu. Saya keluarkan, saya klik gambar saya, ini saya keluar. Baru login lagi kembali. Saya pastikan saya hapus dulu. Klik hapus, baru tanda kurang. Baru ya. Oke, sudah jelas. Oke, Bapak Ibu. Baru kita masuk ke akun belajar ID kita. Belajar akun ID saya adalah Jasper SPD. Tinggal klik, baru berikutnya. Baru masuk. Oke, ini sudah masuk. Kita lagi, sudah akun belajar.id. Dari yang buka ini, kita tinggal merefresh. Klik yang lingkaran ini, lingkaran kanan, atau mengklik di sini pun bisa. Begitu buka, udah enter. Sudah buka. Bisa Bapak Ibu? Tadi kan sebelumnya minta izin. Ini udah. Baru kemudian kita pastikan apakah ini akun kita. Misalnya, Ibu Liste atau Ibu Fitri masuk dari laptop yang saya buka ini. Akun ibu kan bukan Jasper SPD. Ibu, akun ibu kan ada. Silahkan ganti akun. Ganti akun dengan yang ini. Ibu saya ganti akun dengan akun ibu. Misalnya saya buka dengan akun ini kebetulan PSM. Pernah saya buka karena untuk mereset peserta. Sekarang domainnya akunnya sudah PSM. Seperti itu Bu ya. Jadi intinya jangan dibuka akun selain domain atau alamat belajar.id. Biar terekam nanti pastikan alamat itu sudah alamat kita sendiri. Kalau yang sebelumnya buka alamat belajar ID, kebetulan kita satu laptop ada 5 orang, bisa. Tapi pada saat membuka punya kita, silahkan ganti akun dengan akun belajar.id. Demikian Bu, sama dengan HP ya. Nanti HP juga sama. Mungkin kita biasa masuk langsung dari Gmail. Nanti buka browsernya dulu, browser apapun di HP, baik di Opera Mini maupun Chrome-nya. Yang biasa mungkin di HP adalah Chrome atau Opera Mini. Sama langkahnya. Pastikan dulu di HP itu sudah memang akun belajar ID kita buka. Baru nanti buka tab baru lagi, pastikanlah link yang dari grup. Jadi link itu masih buka terus dan tidak akan dibatasi. Mungkin itu terkait pertanyaan Ibu FJ. Gimana kira-kira Bu? Sudah puas? Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya kembalikan ke Ibu WT. Terima kasih kepada Pak JS yang sudah banyak memberikan arahan ataupun jawaban yang dipertanyakan oleh Ibu Fitri tadi. Mudah-mudahan Ibu Fitri bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di depan ini. Nah, untuk selanjutnya tadi Pak Ite ya Pak ya. Silakan Pak Ite untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya terhadap materi kita hari ini. Jadi sini ada 6 mobilnya. Tapi kalau kita artikan waktu itu adalah pandangan terhadap seorang ibu. Itulah pandangan terhadap seorang itu ada 6. Jadi yang saya mau bawah ini yang nomor 3 itu bergotong royong. Ini
diskusinya nanti ini enggak rancu kira-kira dulu. Gotong royong kira-kira ditafsirkan anak-anak itu bekerja sama. Jadi apapun yang diberi sama anak-anak bekerja sama mereka. Kira-kira bukan seperti itu. Terima kasih, Bu. Dijawab masih ada Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari depan. Ini saya hanya menanyakan ini belajar kita Pak. Jadi yang saya dengar informasi dari Bapak dan Ibu yang kita banyak materi dan tugas kerjaan. Jadi yang saya tanya tadi kita sudah ada pembagian kelompok-kelompok Pak. Jadi maksud saya seperti ini Pak. Apakah kita belajarnya kalau pagi kan sinkronus. Jadi untuk asinkronisnya apakah kami membentuk lagi pertemuan melalui virtual dengan kelompok kami atau kita selesaikan saja di ruangan ini seperti itu. Jadi kalau sudah keluar dari sini memang kita sudah selesai semua. Proyek yang akan kita selesaikan memang sudah 100% berhasil selesai untuk hari ini. Itu Pak, kira-kira bagaimana kita buat kepada yang Masih ada Bapak Ibu? Baru Ya, silakan Pak Iti. materi yang kita dapat ini nggak bisa didiskusikan. Iya. Oke Pak. Ini saya rasa langsung sama Bapak Ibu ada yang memberikan sebelum ke Pak JS. Ada Bu? Sebenarnya satu lagi tambahan. Tadi saya dengar kita ada classroom. Ini nanti semua materi kita ini nanti kita digabungkan di dalam semua classroom. Tapi saya lihat belum ada Pak plannya. Jadi kira-kira karena materi kita yang Pak untuk juga mungkin pertanyaan Pak Ide juga ini. Jadi nanti mungkin materinya semua dikirim Pak JS melalui classroom. Jadi saya lihat tadi di classroom belum ada undangan seperti itu. Jadi kira-kira undangannya akan dikasih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Ibu. Nah silakan sama Ibu Usus untuk menjawab pertanyaan dari siapa Bu? Oke, Pak Ite ya. Pak Ite, ini Ibu Usus mau memberikan jawaban daripada pertanyaan Bapak. Yang ditanyakan Pak Iti tadi tentang gotong royong. Mungkin kalau dalam masyarakat kita bergotong royong bekerja sama gitu ya Pak. Nah, kalau dalam pelajar ini saya baca uraiannya di sini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Artinya siswa dituntut untuk bisa juga bekerja sama itu Pak. Bagaimana untuk berkolaborasi, peduli, berbagi, itu saya rasa intinya. Bagaimana membangun jiwa mereka juga untuk bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Ya, mengarahkan siswa untuk kebersihan kelas, itu termasuk dalam gotong royong saya rasa Pak. Ayo ikut. Jadi kalau udah berpartisipasi, kita lihat siswanya udah ambil bagian dalam gotong royong itu. Itu mungkin konkretnya yang kita lihat. Mengarahkan bagaimana supaya sama-sama. Kalau saya rasa dulu kekeluargaan gotong royong mungkin mengarahkan ke situ juga. Karena pada zaman ini sudah lebih
ego mungkin ya, makanya diharapkan itu hal ini. Mungkin dilihat dari kebiasaan anak udah main game, akhirnya peduli. Jadi bagaimana mengarahkan kita untuk bisa juga berbaur dengan yang lain. Gotong royong atau ayo bersama-sama yuk bersihkan ini, bersama-sama yuk nanam ini. Mungkin itulah arahannya Pak. Terima kasih. Implementasinya adalah kegiatan belajar mengajar. Kan tiap ada tugas untuk melakukan. Sebentar ya tambahin Pak. Ada apa? Kalau yang berarti kan kalau kegiatan misalnya seperti kita kerjasama, kita kegiatan kesehatan kasih juga anak-anak itu kan profil Pancasila ada gotong royong, panjang-panjang berarti itu kira-kira seperti Baik Pak, saya coba menambahkan sedikit. Mungkin pengertian dari gotong royong itu sendiri kita semua sudah tahu ya Pak. Seperti Bapak bilang tadi, apakah semua nanti tugas-tugas anak-anak itu digotong royongkan? Nanti bisa mencontek ini gitu, maksud Bapak ya kan Pak? Apa kaitannya profil pelajar Pancasila ini di pembelajaran kita nantinya? Mungkin itu implementasinya. Seperti kita lihat mungkin sudah ada di layar. Nanti di modul ajar kita itu, kalau kemarin kan seperti yang ditanyakan Ibu Fitri tadi, kita K13 itu berangkat dari KI1, KI2, KI3, KI4, kemudian turun ke standar kompetensi, kemudian ke kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian ke indikator. Nah, di situ. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini sendiri, ini sebenarnya belum sampai kita ke sana. Nanti di modul ajar atau di capaian pembelajaran mungkin sudah sedikit dibahas. Kalau di kurir ini gambaran modul ajar di kurikulum 2013 sebelumnya tidak seperti ini. Jadi ada perbedaannya. Capaian ada fase di sana kita belajar di kelas 10. Itu namanya fase E. Tadi kalau F itu adalah kelas 11 dan 12. Tadi A, D itu dimulai dari SD sampai SMP sudah tadi sudah diterangkan oleh Pak JS. Nah, sekarang kita fokusnya ke kelas 10 karena kelas 10 yang akan diterapkan kurikulum 2021 ini SMKPK. Nah, di fase E kita lihat dulu di situ ada fase E, kemudian turun ke capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian di sana ada kita lihat mungkin bisa kita lihat semua profil belajar Pancasilanya itu apa. Misalnya kita akan itu berangkat dari tujuan pembelajaran atau target peserta didik untuk apa kita, misalnya tadi ada pembagian kelompok nantinya di akhir pemaparan diskusi. Nah, di pembagian kelompok itu si guru seperti yang saya dapatkan di PPG juga dulu, saya sebagai guru atau fasilitator akan membuat lembar observasi. Misalnya kerja kelompok, kalau kerja kelompok itu kan ada gotong royong. Misalnya kelompok produktif, kemudian kelompok mata pelajaran adaptif, seperti itu. Apakah siswa itu semua ada yang kerja sendiri atau gotong royongnya bagus atau tidak? Jadi si guru di sini nanti atau fasilitator akan melihat itu bagus nggak kerjasamanya. Jadi walaupun diharapkan setiap anak didik itu mampu untuk mandiri, kreatif, gotong royongnya harus juga dilihat. Jadi tadi berimam itu yang sering dipakai di sini. Nanti di modul ajar kita itu Bapak Ibu akan berangkat tadinya dari tujuan pembelajarannya. Misalnya diharapkan performa atau kerja kelompok ada di situ mungkin nanti dibuat harus ada itu. Barulah profil pelajar Pancasilanya harus bersinkron, harus
nyambung, jangan dibuat hanya beriman. Apakah hanya beriman saja kan tujuan pembelajaran kita pada saat itu? Misalnya saya mengajarkan apa greeting, ucapan salam. Apakah ada nanti kerjasama di situ? Kalau tidak ada kerjasama atau diskusi yang perlu dibuat, tidak perlu kita buat ada profil pelajar Pancasilanya gotong royong. Itu dia mungkin kira-kira. Jadi profil pelajar Pancasila itu diharapkan sebenarnya di C6, kalau C6 itu kreatif, sudah bisa mencipta, siswa itu mencipta, sudah bisa menciptakan karyanya sendiri. Jadi harus ada penilaian berupa portofolio. Portofolio itu sudah ada karya tersendiri. Kalau gotong royong mungkin pada saat mereka gotong royong, bagaimana caranya mengerjakan portofolio ini? Berarti mereka harus pekerjaannya sama, gotong royongnya bagaimana dalam kelompok itu yang akan kita lihat sebagai guru pada saat pembelajaran berlangsung. Demikian Pak yang bisa saya bantu. Mungkin ditambahin Ibu atau Pak ya. Terus sedikit langsung aja. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di depan tentang profil pelajar Pancasila ini. Dalam kurikulum yang lalu, misalnya kurikulum 3 sebetulnya ini sudahnya kita laksanakan. Cuma dalam penyusunan atau apa namanya tata letaknya, kalau komponen ini elemen-elemen seperti itu sudah kita sampaikan selama ini. Dan ini kan terus sebagai budaya kita ya. Dari zaman Orde Baru, apalagi Pancasila. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami dari kejuruan, mungkin karena begini, kami misalnya di kejuruan satu buku nggak ada tentang satu materi, harus dirangkum ada beberapa buku. Makanya saya misalnya anak pertanian, ada misalnya buku yang harus dibagi oleh atau bisa kami download di internet, itu enggak selengkap kalau misalnya yang lain tapi normatif. Jadi yang dari pertanyaan saya, apa namanya, implementasi ini dalam penyusunan, kalau misalnya dari judul itu misalnya kata penyusunan kurikulum ini atau modul pelajar, mengimplementasikan ini ke dalam modul ini yang paling penting sama kata. Iya. Kalau dalam pelaksanaan kami sudah kita bersama-sama sudah laksanakan. Yang kedua, yang ketiga, apakah memang waktu kita mencukupi untuk ini? Karena berdasarkan materi tadi, materi kita masih banyak. Kalau di sini kita nanti buka terus, untuk yang lain gimana? Apakah kita tinggal? Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Melalui Ibu Betty, sedikit nambah tadi mungkin pertanyaan Pak Ite sudah dibantu Pak KS dijawab tentang profil pelajar Pancasila dan sudah kita lakukan dari awal atau dari awal kita mungkin sebagai guru itu sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berbagi. Pada intinya sedikit lagi tentang profil Pancasila. Jadi kita nggak boleh hanya melihat satu indikatornya, misalnya tadi mungkin kita lihat hanya gotong royong. Tidak bisa. Tadi mungkin sudah disampaikan Ibu Mas Rina sebagai contoh. Dari itu contohnya. Jadi di setiap kegiatan itu tidak bisa hanya bergotong royong yang ditujukan, tapi mencakup semua indikator di profil itu. Itu terkait dengan profil. Jadi nanti sekali lagi untuk lebih memahaminya, mungkin kita dituntut untuk lebih mempunyai banyak referensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sebelum ke pertanyaan Pak Ite, ya Pak KS tadi, terkait tentang modul atau materi IHT bisa nggak kita di-share.
tadi udah mungkin Bapak Ibu saya sampaikan di kegiatan asinkronus mulai hari ini kan sudah ada nanti. Di situ sudah ada, saya buat linknya. Hanya link itu kita harus mengcopy dulu, mengcopy link itu baru kita pastikan di browser. Karena untuk asinkronus hari ini masih menggunakan model Google Formulir sama kayak pretest malam. Jadi nanti Bapak Ibu ada menjawab beberapa poin-poin setelah membuka link itu. Jadi jawabannya dari link itu adalah materi. Baik itu mulai dari diri sendiri atau refleksi diri maupun nanti yang diminta mungkin secara berkelompok. Hubungannya dengan kelompok, apakah tidak bisa kita selesaikan di sini? Pengalaman kami Bapak Ibu selama mengikuti proses feedback pada saat PSP, kalau di tatap muka ini langsung diselesaikan tidak akan mungkin. Kenapa tidak akan mungkin? Misalnya kita butuh dulu istirahat. Mungkin tadi kelompok A butuh dulu istirahat. Kemudian kelompok A kembali merumpuk atau baik dia via grup atau langsung mungkin japri mendiskusikan atau berkelompok atau hubungannya bergotong royong tadi kembali. Bagaimana kita buat? Kapan kita selesaikan ini? Ada nggak waktu? Jam berapa ada waktunya? Oh, mungkin si A saya bisa hanya jam 8 malam. Dimana nanti kalau kita siap makan malam, di situ kita kerjakan asinkronusnya. Itulah gambarannya Bapak Ibu. Jadi tidak akan mungkin kita satu hari di sini. Ya mungkin perlu kita dulu istirahat sebentar. Setelah kita ambil tenaga lagi, baru digunakan lagi waktu untuk membahas tentang asinkronusnya, baik di mandiri maupun kelompok. Itu terkait tentang kelompok, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Eva tadi. Jadi kita semua dikasih kebebasan bagaimana manajemen waktu kita untuk berkelompok, apakah malam atau sore nanti, tergantung kepada mungkin kita semua di kelompok itu kapan ada waktunya. Setelah pulang nanti dari sini, itu terkait dengan kelompok. Yang berikutnya materi tadi udah saya sampaikan materi sudah. Hari pertama ini tetap kita coba dulu mengcopy bagaimana mengcopy link itu benar atau salah. Tetap kembali kita membiasakan bagaimana penggunaan teknologi ini. Kita copy ke browser kita dan nanti diklik dan dibuka. Mungkin di layar bisa nampak Bapak Ibu. Baru mulai besok asinkronusnya akan melalui Classroom. Untuk peserta IHT nanti Bapak Ibu join, bukan undangan, tapi join. Nanti saya kasih kode sama seperti siswa semalam. Bapak Ibu join dengan mengklik kode kelas itu. Dengan catatan Bapak Ibu sudah membuka Classroom dengan menggunakan akun belajar.id. Nanti kalau Bapak Ibu buka Classroom akun Gmail pasti tidak akan bisa gabung. Karena Bapak Ibu membuka Classroom yang bermain akun Gmail. Jadi sekali lagi silakan kita buka akun belajar.id. Dan setelah kita join, nanti kan ada join. Ketika saya kasih kode, begitu join nampak kelasnya adalah kelas IHT SMK PGPS. Tapi kalau untuk pendamping Bapak Ibu undangan, jadi nanti mungkin hanya ruangan yang berbeda. Pendamping sebagai pemateri, Bapak Ibu PHT mohon maaf sekali lagi untuk mengerjakan apa yang ada di Classroom. Seperti itu teknisnya. Nanti akan dibagi, akan di-share kode Classroom-nya. Nanti setiap pendamping yang sudah ikut Bimtek menyampaikan materinya di situ, bagaimana teknisnya. Mungkin sampai besok saya kasih materi poin-poinnya di Classroom. Itu yang kita kerjakan bersama-sama. Yang kemudian tentang materi tadi yang disampaikan oleh Pak KS. Kalau kita berkecimpung hanya di kurikulum tidak akan mungkin. Intinya memang adalah di modul ajar. Modul ajar Bapak Ibu ada data sesinya. Kalau kita baca schedule, ada sesi untuk modul ajar, ada sesi perangkat ajar, ada sesi yang lainnya, ada sesi asesmen, ada sesi mulai dari modul ajar. Setelah ini kan kos, tidak salah ya schedule. Setelah Merdeka Belajar baru kerangka kurikulum,
baru KOS atau kurikulum operasi sekolah, lalu sudah disusun kurikulum operasi sekolah oleh sekolah berdasarkan yang disampaikan dari kementerian, baru modul ajar, setelah modul ajar baru perangkat ajar, baru kemudian asesmen, baru kemudian nanti literasi digital. Itulah yang kita kerjakan selama 10 hari ini. Jadi materinya sudah kita buat schedule-nya, walaupun nanti mungkin di schedule itu waktu kita hanya singkat, jadi itu kita berdalam lagi lah melalui diskusi-diskusi kita, baik diskusi kecil nanti di kelompoknya maupun diskusi besar seperti ini. Mungkin itu yang terkait tentang pertanyaan tadi. Ada yang terkait dengan Bapak Ibu, pertanyaan yang belum disampaikan. Memang Bapak Ibu waktu ini ya tadi sudah saya ceritakan. Kalau kami menggunakan LMS sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi Bapak Ibu tanya URG, tanya mesti kan. Artinya bukan kami bukan balas dendam bagaimana supaya jam 3 pagi enggak. Mungkin itu yang kami buat udah kami potong-potong lagi. Kenapa kami potong-potong? Kalau sempat dijalankan sesuai dengan LMS, nggak siap Bapak Ibu waktu asinkronus 2 jam, nggak siap. Dan nggak mungkin di rumah kita pasti terganggu. Jadi yang di asinkronus ini sengaja kami potong-potong, tidak semua apa yang disampaikan pengajar pada saat kami bimbing tidak sama seperti semua, tapi minimal dasar-dasar itu ada kami sampaikan. Apa yang kami peroleh, jadi yang kami peroleh yang bisa kami tangkap pada saat PSB kami kembalikan atau kami berbagi sama Bapak Ibu, dan timbal baliknya nanti kami berharap timbal balik dari semua kita peserta IHT memunculkan ide-ide atau berkolaborasi kita di IHT. Itulah fungsinya IHT, bukan kita berpatokan kepada sebagai satu sumber, tapi mungkin nanti ada masukan. Tidak salah Bapak Ibu yang memberikan, harusnya seperti ini produk zaman saya. Silakan kita diskusi bersama. Jadi makanya tadi ini tidak baku, harus semua paripurna tidak Bapak Ibu. Kita diskusi di sini. Itulah IHT. Itu bagaimana IHT itu kita saling berdiskusi bergotong royong bersama-sama. Ada di situ mencakup semua elemen yang sesuai dengan produk pelajar Pancasila tadi. Mungkin itu yang bisa, mungkin sebagai terakhir, karena sudah jam 11 juga Bapak Ibu. Jadi nanti siap ini, kita sudah bisa pulang ke rumah. Nanti saya bagikan link asinkronus untuk kita kerjakan hari ini. Besok kita tampilkan, kalau ada disuruh kelompok, kita tampilkan hasil kelompoknya di ruang ini dan sama-sama kita berdiskusi. Demikian mungkin Pak Kayas, ada yang cukup. Materi-materi yang disampaikan sampai ke Bapak tadi sampai kapan materinya. Jadi kita fokus walaupun mungkin sudah Bapak di sini, tapi kami perlu juga catat. Oke, baik Pak Kayas, langsung saja sudah bisa saya tangkap. Di grup sudah disampaikan schedule IHT. Ya, di grup WISFK sudah ada di situ siapa pematerinya, sudah jelas mulai tanggal 28. Mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 7 Juli sudah jelas, sudah ada di situ Bapak Ibu. Mari kita buka schedule-nya. Mungkin schedule-nya nanti mungkin ada yang sedikit perubahan, artinya perubahan itu mungkin biasa masuk jam 8. Tidak, tadi pagi sudah masuk jam 9 mungkin atau setengah 9. Jadi nanti schedule-nya sesuai yang harap bersekolah tadi, maunya kita masuk jam 8 biar waktu kita sinkronus kan terbatas. Jadi sekali lagi intinya schedule sudah dibagi di grup. Schedule sudah dibagi di grup, nanti tinggal materi. Misalnya Bapak Ibu, saya sampaikan hari ini kurikulum, nanti itu materi saya bagikan. Saya bagikan materinya walaupun melalui asinkronus. Jadi nanti karena materi itu kan banyak sekali, ada yang 12 halaman, ada yang 30 halaman. Kalau dia sinkronus, waktunya tidak akan tuntas membahas itu. Itu demikian Pak Kakak. Sudah jelas kira Bapak Ibu, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Oke, mungkin sudah selesai.
Kita kembalikan ke Ibu WT. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin sesi hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya yaitu kegiatan asinkronus kami persilakan kepada Bapak Ibu guru melalui link yang dibagikan oleh Pak JS. Jadi kegiatan kita pada hari ini akan kita akhiri. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dengan antusias. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini boleh bermanfaat bagi kita dan akan kita praktekkan nantinya pada saat kegiatan pembelajaran baik secara luring maupun secara daring. Jadi saya rasa sampai di sini kegiatan kita pada hari ini kita boleh pulang atau kita masih di sini. Boleh Bapak Ibu ya, terserah kepada Bapak Ibu mau di mana dikerjakan asinkronusnya. Oke. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini kami persilakan kepada Ibu Nelly untuk menutup kita dalam doa. Mari Bapak memberkati kerjaan melindungi kami dalam perjalanan sampai kami ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhan, saudara kami, saudara yang kami, Kau juga yang melindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami lakukan Bapa, ampunkan kami agar kami layak menerima Tuhan. Kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan